Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Pada awalnya, di keluarga yang terbilang kecil ini memang mempunyai cukup banyak masalah. Hal tersebut dikarenakan sang ayah pergi untuk selamanya dengan alasan yang tidak wajar, sedangkan sang ibu mengalami peristiwa yang tidak layak. Namun, yang parahnya, kedua anaknya malah melakukan perbuatan tidak pantas di kamar mandi yang berujung pada hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, ada seorang warga yang berasal dari Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan, yang bernama Mulyanti. Usianya itu sudah menginjak 45 tahun. Di dalam cerita ini, latar belakang dari Mulyanti ini tidak terlalu banyak diceritakan, namun diketahui Mulyanti memiliki paras yang cukup cantik. Dari kecantikannya tersebut, dia mampu mengambil perasaan banyak pria, dan salah satu pria yang jatuh hati kepadanya adalah seorang pria yang saat ini menjadi suaminya sendiri, yang bernama Kahar. Usianya itu lebih muda dari sang istri, yakni 40 tahun. Sobat, mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dan tanpa berlama-lama, mereka memilih melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2000-an atau lebih. Sejak menikah, rumah tangga mereka terlihat cukup harmonis. Tepat pada tahun 2021, usia pernikahan mereka sudah menginjak puluhan tahun, dan dari pernikahan antara keduanya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri, yang sudah beranjak dewasa. Diketahui sang anak pertama bernama Usaka yang berusia 18 tahun, sedangkan anak keduanya bernama Dahlia yang berumur 17 tahun. Sedikit kita bahas latar belakang dari Usaka, anak pertama dari pasangan harmonis tersebut. Usaka sendiri adalah seorang remaja yang sangat gemar bermain olahraga. Setiap harinya, dia selalu berada di lapangan atau di halaman belakang rumahnya. Di sana, ia biasa berlatih dan juga terkadang terlibat di dalam pertandingan lokal. Bagi Usaka, olahraga bukan hanya sekedar hobi, tapi juga menjadi bagian dari kesehariannya. Dia bercita-cita ingin membanggakan kedua orang tuanya, seperti kebanyakan anak remaja impikan. Namun, di dalam hobinya di lapangan, Usaka ini memiliki sisi yang kurang menyenangkan. Dia sering sekali terlibat masalah dalam sekitarnya, apalagi jika bersama teman-temannya, terutama teman yang ada di sekolah. Dia sering bersikap agresif dan melontarkan kata-kata tidak menyenangkan. Jelas, hal tersebut membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman di sekitarnya. Namun, meskipun begitu, dia tetap memiliki banyak teman, walaupun sebenarnya hubungan antara dia dan teman-temannya cenderung cukup buruk karena sikapnya yang tidak karuan tersebut. Mengetahui kalau dia tidak disenangi oleh teman-temannya, Usaka bersikap biasa saja. Dia memang tipikal orang yang tidak terlalu memikirkan ucapan orang lain. Baginya, yang penting adalah fokus pada diri sendiri saja dan tidak perlu memperdulikan orang lain, yang mana hal ini sifat tersebut tidak jauh berbeda dari sang ayah. Ya, bisa dibilang sifat Kahar ini juga sedikit bermasalah. Dengan sifat yang tidak terkontrol tersebut, membuat Kahar sering terlibat dengan masalah yang serius, dan betul saja, dia akhirnya dipenjara akibat ulahnya sendiri. Tidak jelas, sobat, apa kasus yang dilibatkan oleh sang ayah tersebut, namun yang jelas, istrinya sendiri tidak tahan dengan perilakunya. Memang, pada awal hubungan, keluarga tersebut semula tampak sempurna. Namun, lama-kelamaan, mereka mendapat suatu cobaan yang bisa dibilang tidak layak. Sejak Kahar sudah berada di penjara, Mulyanti mulai sering mengalami masalah pada tubuhnya, sobat, hingga ujung-ujungnya ia pun wafat, selang beberapa bulan setelah sang suami diamankan. Pada saat tersebut, disinilah, sobat, semua hal itu berubah dan berdampak kepada Usaka dan Dahlia.
Ketika insiden itu terjadi, sungguh keluarga yang malang. Singkat cerita, kedua anak yang sudah tidak memiliki tempat lagi memilih untuk hidup bersama bibinya yang berada di Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara. Bibinya sangat menjaga Usaka dan Dahlia ini layaknya seperti kedua orang tua tanpa membedakan mereka, walaupun terkadang ekonominya tidak stabil. Ia masih mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Namun, sobat, jelas semua hal itu berubah, terutama kepada sang kakak. Usaka malah sering melihat film yang tidak pantas dan sifatnya mulai tidak terkontrol, tidak seperti biasanya. Apalagi, ia melakukan hal tersebut bahkan setiap hari, padahal sudah ada bibinya yang rela untuk menjaga dan menyayangi mereka. Yang mana, pada akhirnya, akibat sering menonton film yang tidak pantas tersebut, mulai muncul ide-ide tidak layak dalam pikirannya. Mulai muncul hal-hal yang lebih berani kepadanya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Yang mana, di dalam benaknya, dia mulai berniat untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika. Padahal, pada saat itu, Dahlia ini tidak salah apa-apa. Dia hanya melakukan aktivitas seperti biasa setelah kepergian sang orang tua. Di saat itu, Usaka mulai mencari-cari cara untuk melampiaskan perasaan anehnya, hingga pada Minggu, 3 Oktober, sekitar pukul 10 WIB, peristiwa dalam cerita ini berawal. Saat Usaka dan Dahlia ditinggal berdua di rumah bibi mereka, saat itu, bibinya pergi ke kota Lubuk Linggau. Mungkin ada sebuah urusan penting di sana sehingga membiarkan mereka untuk berada di rumah saja. Setelah keberangkatan sang bibi, Usaka malah memanfaatkan situasi tersebut. Usaka mulai mengajak Dahlia ke sebuah ruangan dan kurang lebih mengatakan, kamu bisa temenin aku di situ? Ada banyak barang bagus di sana, ucapnya. Merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jelas Dahlia mengiyakan permintaan sang kakak. Namun, setelah berada di ruangan itu, Usaka malah memaksa dan malah melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika. Yang parahnya lagi, walaupun sudah selesai, Usaka ini masih melanjutkannya hingga lupa diri. Usai melepas hasratnya, ia pun pergi tanpa rasa bersalah. Beberapa jam kemudian, Dahlia sempat tidak ingin bicara, tapi melihat kondisinya yang sudah tidak nyaman, ada perasaan aneh di bagian bawah tubuhnya. Tanpa basa-basi, ia langsung menceritakan semua kejadian itu kepada bibinya. Mendengar cerita tersebut, sang bibi tersentak kaget, tidak percaya, mengingat kondisi mereka pada saat kejadian masih dalam suasana duka. Tanpa pikir panjang, sang bibi melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Petugas polisi yang pada dasarnya sudah merasa ada yang aneh dari laporan tersebut langsung pergi ke lokasi kejadian. Usaka pun diamankan tanpa adanya perlawanan. Pelaku menyesali perbuatannya. Dia juga dikenakan pasal 82 ayat 2, pasal 76 huruf E, Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan vonis hukumannya di atas 5 tahun penjara, sobat. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Kita belajar bahwa jangan sekali-kali menonton film yang tidak pantas jika memang masih cukup muda. Tidakkah kalian memikirkan atas kepergian sang orang tua, malah melakukan hal yang sangat di luar nalar? Memang, kesedihan itu tidak dapat mengubah segalanya, namun jika kalian memikirkan lebih lama lagi tentang konsekuensi perbuatan itu, mungkin hal baik bisa terjadi ke depannya. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.